Dor. 1, Dor. 2, Dor. 3. Lagi atau enggak? Dor. 4. Udah. 4 aja. Berarti masih ada 2. 2 peluru. Kita ambil dulu. Ntar lu nembak orang lagi. Panas coy. Gue coba mau cari kartu lu. Ini bukan sih kartunya, coba ditunjukin ke kamera dong. Bener udah bolong nggak? Ya kan? Bolong pemirsa. Iya dong. Gila. Halo guys, kembali lagi bersama gua Firdaus di Respublika Channel. Kali ini gua kedatangan seorang magician sulap. Iya. Saudara Egy Pratama. Apa kabar Bang Egy? Oke, thank you. Baik. Thank you buat Respublika nih udah ngundang gua ke sini. Thank you banget, thank you. Ceritain dong kayak seorang profesional magician ya, gue nyebutnya profesional lah. Karena Magician aja lah. magician karena gue udah ngeliat lu udah panjang nih kayaknya karir lu di dunia persulapan. Enggak juga. Udah 18 tahun kan, Bro? Gua main sulap dari tahun 2002. Iya, udah 18 tahun berarti. Ya, Lu ikut sekolah sulap apa gimana, Bro? Apa belajar sendiri? enggak. Jadi kebanyakan gua dulu otodidak, terus ada belajar juga ada. Jadi kalau zaman dulu ya buat belajar sulap itu sulit, Bro. Jatuhnya belum banyak tuh sekolah-sekolah sulap, toko sulap. Yang jadi pesulap pun belum banyak. Kalaupun ada, itu kita susah nemuinnya. Ya kan, karena kan yang tua-tua pesulap itu kan juga nggak mungkin kita bisa temuin gampang kan, atau mau belajar segala macam tuh gampang. Soalnya kan kayak contohnya Om Adri Manan itu paling pertama lah dulu, ibaratnya di tahun dulu muncul lagi Master Deddy Corbuzier segala macem ya kan. Nah jadi gue dulu belajar tuh adalah temen gue dulu yang bisa beberapa trik gitu kan. Gue belajar cara megang kartu. Awalnya gue kartu koin yang kecil-kecil lah, karet. Itu buat megang kartu aja. Waduh, itu kita bahasanya di ospek lah. Dikerjain dulu. Megang kartu. Iya, buat ngocok kartu, megang kartu yang bener itu di ospek dulu. Jadi kayak, oh coba lu bikinin gua kopi dong. Mondar-mandir segala macam, ntar diajarin satu trik motong kartu doang. Terus seminggu bisa lebih, ntar tambahin lagi gitu. Lu belajarnya berapa jam dalam sehari dulu ketika awal-awal menekuni deh? Hitungan jam, Bro. Sesuka-suka dia. Oh gitu. Lu sendiri berapa lama? Kalau misalnya lagi menekuni trik lah, beberapa trik. Jadi gini, kalau buat prinsip gua ya sama, adalah beberapa yang pikirannya sama. Sulap itu butuh 3 poin. Apa aja tuh, Bro? Punya duit, otak, tenaga. Itu buat yang paling utama buat gua. Harus memenuhi 3 kriteria itu. Iya, karena gua dulu belum bisa apa-apa. Gua belum tahu caranya. Gua nggak ada uang buat misalkan kayak contoh beli properti sulap, alat-alat sulap segala macam. Yang gue bisa cuma tenaga. Ya udahlah, gue mau lah disuruh-suruh. Harus disuruh-suruh dulu tuh. Ya suruh-suruh lah segala macam lah, dikerjain di ospek lah, ampun pokoknya. Lewat dari itu gue mulai tahu trik-trik, beberapa trik. Nah di situ kita harus ini ya, ibaratnya pikiran kita tuh harus bisa terbuka juga, harus cerdas juga lah. Kayak gini, kita diajarin trik A, terus tahu trik B. Nah gimana caranya nih kita bisa gabungin kedua trik itu biar jadi trik yang lebih bagus lagi. Kayak gitu. Nah udah kita bisa, baru mungkin kita bisa main, ada job apa segala macam. Itu kan dari kita, ya kasarnya dulu suruh main sulap dibayar nasi kotak juga pernah kan, kasarnya gitu. Seneng lah ya. Iya. Bisa Tapi tampil, tuh menghibur. hati pesulap tuh seneng kalau orang tepuk tangan, itu udah seneng banget itu. Udah seneng banget itu. Bukan karena bayarannya gede, Bro. Bukan. Ya kalau buat
ya siapa sih yang nggak butuh duit kan, cuma kan kayak ya pelawak aja lah ibaratnya, kalau orang nggak ketawa kan nggak senang gitu, artinya meskipun apa ya, tanggung jawab moral lah kasar gitu. Jadi dia udah tepuk tangan tuh udah seneng banget. Cuma nah ini nih buat yang nonton ya, minta tolong lah, soalnya tuh terkadang orang udah main sulap, wah gue tahu tuh caranya, wah itu mah trik kartu segala macam kayak gitu, tolonglah dihargain gitu loh. Ya semua juga trik, nggak ada yang betulan gitu loh. Kalau beneran ya ngapain jadi pesulap, mending di rumah megang kartu dirubahin jadi duit aja, udah gandain duit aja udah. Ngapain jadi pesulap gitu. Karena gini, terus terang, kita main sulap sama orang luar negeri sama orang Indonesia tuh beda. Bedanya di mana, Bro? Orang luar negeri tahu itu trik, tapi ketika dia main dia nikmatin. Dia wah gitu. Karena dia itu ngelihat dari segi kok bisa caranya gitu loh. Dia nggak mikirin gimana caranya, tapi dia nikmatin, wah kok bisa gitu loh. Beda kalau sama orang Indonesia mah kadang ya, maaf mungkin nggak semua, cuma hampir kebanyakan ada yang direkam ataupun dihujat, wah itu mah kartunya disembunyiin di tangan tuh, wah beginilah begitulah, itulah jeleknya. Pernah lo ngalamin itu? Wah sering. Kayak gimana tuh, Bro? Lu lagi mentas apa lagi gimana? Iya, mau lagi mentas, mau lagi misalkan ditembak, wah lu main dong, wah ini mah begini triknya, ya semua trik, nggak ada yang betulan. Kalau ada yang betulan, yang gue bilang tadi, mending gandain duit aja di rumah. Ngapain kerja? Karena gini, ini logikanya nih ya, buat lu yang suka ngomong kalau sulap itu trik. Kalian nonton film Avenger, nonton film Batman, nonton film Spider-Man, emang ada di dunia nyata. Tapi ngapain ditonton? Harry Potter. Iya, ngapain ditonton? Udah tahu itu palsu. Coba ngapain ditonton? Karena image kalian itu menikmati kok, wih, syutingnya hebat ya, kok bisa jadi begini. Nah, tolonglah ketika nonton sulap juga pikirannya sama, harus kayak gitu. Itu palsu, ngapain ditonton? Ya sama, sulap juga jangan dipikirin itu triknya, tapi gimana caranya bisa kayak gitu. Berarti sulap itu palsu, bener, Bro? Ya bukan palsu, jatuhnya seni. Oh, seni. Art, iya betul. Beda, kalau pesulap gue bisa bilang dia artis. Beda sama selebriti. Kalau selebriti mah cuma bikin heboh doang. Gitulah. Beda, artis sama selebriti itu beda. Karena dia bisa membuat seni. Beda sama selebriti. Sulap juga bisa disebut seorang artis berarti ya? Bisa, artis. Artis bukan berarti yang harus udah masuk TV ya, bukan. Jadi pembuat art, pelukis, artis. Gitu. Nah, sekarang kan rame nih, Bro ya. Sorry gue potong. Di televisi ya, lu sempet rame lah Master Deddy Corbuzier, kemudian Romy Rafael, Damian. Enggak, terakhir Uya misalnya, yang terkenal dengan hipnotis ya. Iya, yang hipnotis itu ya. Iya, hipnotis segala macam. Nah itu sebenarnya benar apa enggak sih, Bro? Hipnotis sampai orang curhat segala macam. Kalau lu melihat dari sisi lu sebagai seorang profesional pesulap inilah. Kalau uya gitu ya, yang dibilang hipnotis orang curhat segala macam. Jadi ada dua tipe nih, Bro. Jadi ada yang bener-bener real hipnotis. Itu biasanya sih orang yang minta, tolong dong gue dihipnotis nih, gue pengen ngeluarin unak-unak segala macam. Tapi juga yang porsinya kayak gitu sih mungkin nggak terlalu ditayangin di TV ya, jatuhnya. Itu pun biasanya kan ada sesuatu yang pribadi yang mungkin nggak bisa didengar orang ya kan. Dia udah percaya sama yang hipnotis, jadi ya udah mereka berdua doang yang tahu. Cuma ada juga yang mungkin dibilang, ya maaf katanya kan dibilangnya settingan segala macam. It's okay, nggak masalah selama misalkan dia nanti lu kayak hipnotis ya terus nanti lu ngomongnya begini-begini, ya nggak masalah, itu kan buat hiburan. Toh orangnya juga menyetujui gitu loh, nggak masalah. Jadinya kayak just for fun aja, buat hiburan aja gitu. Cuma kan kebanyakan orang jadi takut gitu ya. Tergantung orangnya juga sih nanggepinnya kayak gimana. Karena kan pada dasarnya hipnotis nggak begitu menyeramkan. Nggak begitu menyeramkan karena kan zaman dulu itu
buat penyembuhan di zaman Mesir dulu. Tapi kan katanya kalau kita hipnotis kita curhat, semua unek-unek kita dikeluarin, itu benar bro? Bener, karena ketika jadi gini, misalkan lu minta gue hipnotis gitu kan ya, gue mau ngeluarin unek-unek dong gitu kan, lu keluarin, karena secara nggak langsungnya alam bawah sadar kita ketika kita ngeluarin unek-unek itu plong. Nah, tinggal yang hipnotisnya ini atau anggaplah pesulapnya ini ya melakukan hipnotis itu kita ngasih sugesti biar lebih baik lagi. Segala macam. Contoh gini deh bro, orang berobat ke rumah sakit nih, ada pasien, kasarnya anggaplah udah kanker stadium 3 lah atau 4 gitu. Dokter pasti bilangnya kalau nggak ke suaminya atau ke istrinya pasangan tersebut atau ke anaknya ataupun langsung ke pasiennya, tapi dengan catatan kalau langsung ke pasiennya, ibu nggak apa-apa, ibu besok sehat kok, bisa sembuh. Itu secara nggak langsung sebenarnya dokter itu udah menghipnotis orang itu. Walaupun dia penyakitnya berat gitu. Iya, jadi dia memberikan sugesti positif. Jadi kalau ketika kita sakit tuh kalau pikiran kita tambah kacau malah tambah sakit bro. Iya benar bro. Iya. Jangan stres, makanya kalau kita ke dokter jangan banyak pikiran, iya, jangan stres. Kayak gini deh, gue pernah ngalamin demam nih, terus gue berpikir wah gue demam nih, sakit gue nih, tambah sakit, nggak sembuh-sembuh. Coba kalau kita misalkan wah demam nih, tiba-tiba ada sesuatu yang penting, wah gue harus berangkat, gue mandi sehat-sehat. Berarti kembali kepada pikiran. Iya, begitu juga hipnotis gitu. Penyakit bro, itu nomor 1 pikiran cuy. Paling nyerang banget pikiran. Gitu loh. Kalau pikiran kita senang, bahagia. Iya. Hilang tuh. Iya, hilang lah. Pokoknya kayak yang sekarang lagi booming lah corona. Takut gini. Takut kena corona. Kalau kita pikirannya plong, sugesti kita bagus, itu imun kita naik, serotonin otak tuh naik. Serotonin otak tuh jadi pusat kebahagiaan, sistem kebahagiaan yang ada di otak nih. Maksudnya buat orang gitu ya. Sistem syaraf otak lah. Itu yang munculkan kebahagiaan tuh serotonin itu. Jadi ketika kita seneng, itu bahagia kita kan naik. Kalau kita lagi galau pasti pusing bro. Apalagi kalau banyak utang, udah pusing banget bro. Kalau banyak utang tuh udah paling pusing lah. Bro, sulap itu kenapa identik dengan kartu bro? Identik dengan kartu. Bener ya. Yang kalau gua ngeliat nih ya. Pasti. Kan gini bro ya. Ya kalau gua pribadi sih jawabnya simpel aja lah. Karena kan yang paling gampang dibawa-bawa kartu. Ya sebenarnya nggak harus kartu lah. Misalkan kalau kita ketemu sendok, kita bisa ibaratnya bengkokin segala macam. Atau yang hari-harian kita temen di rumah karet segala macam bisa. Sebenarnya bisa. Cuma rata-rata yang paling simpel dibawa pesulap ya kartu gitu loh. Coba dong mainin kartu teknik dasar. Teknik dasar kartu. Oke bentar. Itu ibu kartu. Nah, ya coba kartu ya. Jadi untuk membuktikan beliau ini benar-benar pesulap kartu bro. kayak gini ya. Ini yang biasa dipakai pesulap namanya bicycle ya. Bukan kartu khusus ya, maksudnya wah kartunya bisa berubah sendiri gitu enggak. Jadi kartu ini kartu biasanya impor dari luar. Ini yang biasa dimainin di kasino lah. Kalau di luar tuh ya anggaplah misalkan kayak di swalayan juga ada. Cuma kalau di Indonesia aja susah karena dia bahannya lebih enak. Ini lu belinya di mana? Ya ini kebetulan kan ya namanya pesulap mah ada aja lah. Kayak gitu. Benar bro. Oke. Gue coba mainin. Mau lu cek dulu guys. Cek coba. Dikasih tunjuk kamera lah. Dikocok sekalian nggak apa-apa. Kartu nih. Oke, coba lu pilih satu sekarang. Nih. Kasih tunjuk kamera tapi jangan kasih tahu gua. Oke, gua lihat ke sana dulu. Iya. Oke, taruh di dada. Dada gua. Iya, oke. Sisanya boleh gua pengen. Oke. Nah. Sekarang gini, Bro ya. Gue coba mau minta lu bilang stop di mana aja, oke? Coba bilang stop. Stop. Oke, boleh ditaruh kartunya sini? Boleh bro. Oke, sekarang kita tumpuk kartunya, kita bagi 3. Nah biasanya kalau pesulap nih ngocoknya begini nih,
biar keren katanya kan. Padahal enggak, biar cuma ngacak aja. Tuh, licin banget soalnya kartunya bro. Ini enak banget kalau pakai kartu ini pesulap. Oke. Nah, posisi kartu lu biasanya kalau udah dikocok ini kan kita nggak tahu paling atas atau paling bawah. Kalau kita buka paling atas juga pastinya bukan, ya kan? 8 keriting ya, bukan ya? 8. Yang bawah juga 9. Itu kartu lu bukan? Bukan. Dari 2 itu enggak. Cuma kalau kita snap ke atas begini, dia otomatis naik sendiri. Ini bukan? Iya, benar gila bro. Itu yang paling standar lah. Paling standar Iya. itu. Ada lagi yang itu nggak? Ada sih, gue mau nunjukin sesuatu yang agak killer nih, tapi gue nggak mau pakai kartu ini, sayang nih, ini kartu kesukaan gue soalnya kan. Ini gue pakai kartu yang beda ya sistemnya. Sebentar, gue ambil dulu. Lagi ngambil pemirsa. Nah, misalnya warna biru gue nggak terlalu suka kartu warna biru nih, sama recycle juga. Jadi gini, tugas lu cuma kalau dilihat ngacak udah ngacak lah ya, udah ngacak. Tunjuk aja satu kartu, boleh ditunjuk aja, ditunjuk tuh. yang mana ya? Dulu biar enak. Nah, tunjuk. Nih. Ini. Nah, diambil, jangan kasih tahu gua. Terus gue tunjukin ya. Oh, kasih tahu di kamera aja nggak apa-apa. Udah? Udah. Boleh taruh lagi? Ditaruh sini lagi, di atasnya. Ini gua tutup. Jadi ini kartunya sekarang gua taruh aja di meja ya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan nih. Oke, gini deh, gue pegang gini aja deh ya, biar kelihatan ya, biar gua nggak apa-apain. Nah, jadi gini, tangan lu boleh begini nggak, bentuk kayak pistol gitu. Oke. Jadi tangan lu bentuk kayak pistol gitu. Sekarang gini bro, ini soal gua geser dikit ya, biar enak. Boleh maju lagi. Oke. Nah, sekarang di sini gua isi peluru. Ya. Jadi lu tau tembakan revolver kan? Pelurunya ada 6 ya. Oke, ini gua geser dikit. Jadi gua masukin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tangan lu sekarang ada 6 peluru. Nah, lu bayangin kartu tadi. Oke. Lu bayangin kartu tadi. Nah, terus lu tembak kartunya. Setiap tembakan bunyiin kata door. Nah, selama 6 kali. Bebas, lu mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5 bebas. Terserah lu. Tapi setiap tembakan tolong bunyiin door. Oke? Oke. Siap nih ya, lu bayangin kartunya. Oke? 1, 2, 3 mulai. Door. 1, Door. 2, Door. 3, lagi atau enggak? Door. 4. Udah. 4 aja. Berarti masih ada 2 peluru. Kita ambil dulu. Terus nembak orang lagi. Panas coy. Gue coba mau cari kartu lu. Ini bukan sih kartunya, coba ditunjukin ke kamera dong. Bener udah bolong nggak? Ya kan? Bolong pemirsa. Iya dong. Gila. Oke, jelas ya. Makanya gue bilang gue pakai kartu yang gak gue terlalu suka. Itu kartu baru cuy. Makanya masih ini banget. 4, gue ngomong 4 kali tadi bro ya. Iya, kan gue bilang bebas terserah lu. Mau lagi atau enggak? Ya sekali aja ya, hancur kartu gue semua. Ya, berarti pesulap beneran juga bro. Iya sulap. Namanya juga sulap, gitu loh. Nah itu gimana triknya bro? SULAP. Apa tuh? Sulap. Ya, jangan dikasih tahu ya nanti. Bisa. Soalnya gini bro, kadang gini ya, bukan gua gak mau ngasih tahu atau gimana ya. Terkadang gua buat apa sih ngasih tahu triknya? Toh dia ketika gua suruh main juga nggak bisa. Gitu loh. Yang tadi aneh banget itu gua. Bisa nembak gua 4 kali bisa. Kok bisa bener 4 bro? Jadi gua nih misalnya, makanya gue bilang tadi kayak orang Indonesia nonton nggak suka nggak ngargain kan. Lu mau tahu caranya atau lu coba nebak caranya, tapi lu ketika gua suruh main nggak tahu buat apa gitu. Pesulap yang nanggung juga gue bilang, lu buat apa jadi pesulap? Kode etiknya lu nggak tahu, attitude-nya lu nggak ada, lu main asal-asalan. Kasihan pesulap yang lain mainannya hancur gak dia.
kayak gitu. Tapi gue penasaran tadi bisa 4 kali itu. Nanti setelah ini kita bahas. Janganlah. Itu gimana caranya ya? Pantesan lu bisa bilang sayang gitu. Iyalah, makanya gue bilang ini kan kalau yang warna merah nih, gue suka warna merah nih. Soalnya susah lah nyarinya kalau warna merah. Kalau yang warna biru ya udahlah, buat di sini nih. Buat Respublika doang ya, kata gue. Apa sih yang lu dapat dari sulap itu, bro? Dalam tanda kutip, kesenangan apa yang bisa lu dapat? Banyak, bro. Di sulap tuh gue belajar banyak. Gue dulu sebelum jadi pesulap gue anak band. Gue dulu nggak bisa ngomong sama orang. Gue pemalu. Gue nggak berani sama orang lah bahasanya. Makanya gue dulu di band jadi drummer. Karena di belakang. Nggak terlalu ngeliatin orang atau nggak dilihat orang. Jadi di sulap tuh lu bisa belajar ngomong, lu bisa belajar intelektual, lu bisa belajar macem-macem lah. Itu luar biasa banget. Orang yang dulunya belum jadi pesulap sekarang udah jadi pesulap, itu beda banget, bro. Karena temen gua sendiri yang gua ajarin sampai sekarang udah bisa jago lah, ibaratnya kasarnya ya. Profesional lah. Enggak, belum profesional lah. Anggap aja bisa lah ya. Udah berubah banget. Lebih percaya diri, percaya dirinya tinggi. Tapi bukan lebay ya. Apa gara-gara dia bisa hipnotis kali? Enggak lah. Oh. Enggak semua pesulap juga pengen belajar hipnotis kok. Enggak semuanya. Ya. Siap bro kalau gitu, bro. Oke dah. Jadi itu pokoknya intinya sulap itu seni. Jangan beranggapan kita bersekutu dengan jin segala macem. Gua kalau ditanya, lu main sulap pakai jin? Gue bilang iya. Kadang gue pakai chino, kadang boxer doang kalau di rumah. Jawabnya kayak gitu aja, simple. Ngapain jawab yang pusing-pusing kan? Kayak gitu. Siap. Pokoknya ya nikmatin aja lah. Emang itu kan seni. Jadi ya tolong dihargai gitu loh. Kita juga di sulap itu persiapannya luar biasa, nggak gampang. Banyak ya. Banyak. Karena di sulap itu ada krunya juga. Jadi sulap ini ya, kalau yang belum tahu nih, di sulap itu ada yang namanya performer, ada yang namanya maker, ada yang namanya tinker. Apa tuh performer, apa tuh, bro? Contoh gini, performer itu kayak dia yang main sulap. Tapi di belakangnya ada tinker. Tinker tuh pemikir atau konsultannya. Nanti ada maker, pembuat properti alat-alatnya. Jadi bukan dia tunggal satu orang, beda gitu loh. Contohnya kalau di band, ini maaf ya, bukan menjelekkan band atau apa enggak. Kalau band kan maksudnya dia juga punya kru, nyeting alat, genjreng-genjreng, taruh, simpen sampai panggung, setting lagi. Kalau kita enggak, cuy. Itu tuh kita harus tanya sampai mainnya pagi atau malam, siang. Gak mungkin kita siang mainnya pakai efek api, gak bakal kelihatan. Kita tanya penontonnya, kalangannya biasa, high, anak-anak atau gimana. Karena ketika kita kalangannya high, kita ngomong gak bisa asal. Contoh, pisau ini tajam ya. Saya baru ambil pisau ini dari dapur dan saya tidak bawa pisau ini dari rumah. Itu kalau kita ngomong kayak gitu ke orang yang high, itu sama aja kita kayak ngedikte dia. Dia juga udah tahu pisau ini dari dapur. Ngapain dia ngomong saya nggak bawa dari rumah? Kalau mau orang biasa kan harus diperjelas ya kan? Karena kita malah jatuhnya kayak ngejatoin dia gitu. Terus ada yang bilang kok sekarang pesulap ngomongnya lulu gua kadang itu. Ya karena gini loh, kita ngikutin zaman. Nggak mungkin lah kita main di zamannya David Copperfield harus terlalu formal banget. Ya kita kadang tambah-tambahin lah, misal lu so tau keles gitu, biar lucu-lucuan, entertain jatuhnya. Kalau David Copperfield itu ilusionis apa pesulap, bro? Ilusi itu pesulap. Jadi gini, magician itu banyak alirannya. Ada ilusi, ada mentalis, ada pickpocket, ada bizer, ada eskapologis. Itu macam-macam. Ya itu magician. Cuma kalau ilusi itu lebih tepatnya membuat sesuatu yang gak nyata atau sulit untuk menjadi kenyataan menjadi kenyataan. Contoh, ngilangin patung Liberty dia. Nembus tembok Cina.
di luar logika kan. Iya. Kalau mentalis lebih kebanyakan bermain dengan Itu pikiran. gimana sih caranya itu bisa pindahin patung lu berarti beneran dipindahin? No comment. Itu kalau gua ngomong gua sama aja ngebongkar rahasia. Oh iya. Gitu. Nah terus kayak gini deh. Nih gue contoh untuk gue boleh main mentalis di sini. Contoh gue mau main boleh ya. Ada barang-barang apa gitu nggak? Gue boleh. Kayak apa misalnya bro? Ini botol nih ya. Ini botol nih gue pegang nih ya. Botol. Ada botol. Boleh kameranya bantu aren kesini dikit ya. Ini ada papan nama. Ini ada botol, ini ada papan nama. Ini gue geser dikit ya. Oke. Ini ada botol, ini ada papan nama. Ini ada gelas. Ada kunci. Ada satu lagi apa ya? Kesinian bro biar kelihatan. Ini ada papan, botol, gelas, kunci, gitu ya. Sama satu lagi kartu gua deh tadi ya, kartu. Nah gini bro, ada kertas sama pulpen, boleh? Kertas pulpen. Kertas sama pulpen. Gitu. Di sini gue coba mau bermain mentalis, cuman karena menggunakan pikiran ya. Jadi nanti sistemnya kita main pakai 5 barang yang ada di sini. Ada papan, ada kartu ya. Nah, sebentar kita tungguin dulu lah. Nah, jadi sistemnya kalau misalkan eskapologi beda lagi. Eskapologi itu kan aliran membebaskan diri. Jadi kayak diambil dari kata-kata escape. Escape itu artinya bebas. Kayak contoh Harry Houdini, almarhum yang udah meninggal. Nggak ada tuh kertasnya bro sama pulpen. Nggak ada kertasnya ya? Oke gini aja deh, kalau nggak nih gua WhatsApp lu nih. Gua WhatsApp lu tapi handphone lu jangan dibuka dulu ya. Gua mau mencoba memprediksi dulu nih apa yang lu pilih. Oke? Tapi handphone lu boleh taruh sini dulu nih. Nih disaksi nih handphonenya dia ya. Jangan disentuh-sentuh. Oke. Nih handphone lu gue taruh sini. Gue mau coba WA lu dulu nih. Ini gue akan memprediksi lu nanti ambil barang ini. Sebentar, gue ketik dulu ya. Oke. Gue ada WA ya, handphone gue taruh sini. Nah sekarang gini bro, dari 5 barang ini lu pilih 2. Yang mana aja bebas. Gua sebutin. Enggak, diambil aja, disentuh. Ini aja dah. Botol Gelas. sama gelas. Oke, berarti ini yang lu pilih ya. Iya. 3 ini nggak lu pilih kan? Enggak. Oke, kita singkirkan lagi. Ini kita taruh sini aja. Kuncinya kita singkirin, kartunya juga kita singkirin. Nah, dari botol dan gelas ini, oke, mana yang lu pilih? Gelas. Oke. Jadi lu nggak milih botol nih ya. Kita gelasnya kita singkirin, oke? Oke, gua udah pilih gelas. Nah, sisanya botol. Boleh dibuka handphone tuh. Nanti hasilnya tunjukin ke kamera. WhatsApp dari gua. Tulisannya apa? Benar pemirsa. Iya, botol hitam ditulis. Nggak kelihatan ini ya? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Botol hitam. Iya. Kelihatan ya? Benar-benar. Kelihatan ya? Luar biasa, botol hitam. Botol hitam. Ya, kayak gitulah. Itu namanya mentalis. Benar. Bener ya? Nah itu permainan mentalis, bisa memprediksi kayak gitu. Luar biasa. Ya semua pesulap, misalkan di aliran ilusionis dia mentalis, tapi dia juga belajar yang lain, jadi nggak terpaku sama aliran yang dia suka doang gitu loh. Oke, kalau gitu makasih banyak bro ya. Oke, siap. Lama-lama kalau kayak gini mulu. Pusing ya? Pusing.
Oke, terima kasih pemirsa. Ini makasih. Bye.